Di penghujung tahun 2023 ini, kita dapat kembali merefleksikan berbagai hal yang akan menjadi selayang pandang dan pembelajaran kita dalam menyongsong tahun 2024 mendatang. Beberapa fenomena hukum kita jumpai di tahun 2023 ini. Fenomena hukum di tahun 2023 melahirkan berbagai opini dan rapor penegakan hukum. Mengambil contoh dari review yang dikeluarkan oleh World Justice Report, indeks negara hukum di Indonesia di tahun 2023 masih merah, atau sama dengan tahun sebelumnya, yakni 0,53 dari skala 0 sampai 1. Skor ini mengindikasikan stagnasi pada upaya pembangunan hukum di Indonesia. Beberapa aspek yang dinilai adalah tingkat pengaruh kekuasaan pemerintah, korupsi, keterbukaan, pemenuhan hak dasar seperti kebebasan berekspresi, ketertiban dan keamanan, penegakan aturan, peradilan sipil dan peradilan pidana. Peningkatan terjadi pada kompetensi, transparansi, dan kecepatan kinerja, namun ada penurunan atau nilai rendah pada imparsialitas, budaya korupsi, mekanisme sistem peradilan pidana, dan pemenuhan HAM. Di sisi lain, LSI mencatat kepercayaan pada lembaga penegakan hukum meningkat pada awal 2023, namun menurun pada akhir 2023. LSI bahkan memprediksi akan ada penurunan tren pada tahun pemilu. Sementara itu, survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan tren peningkatan kepercayaan publik di tahun 2023 pada sektor hukum. Kepuasan terjadi pada aspek-aspek seperti penuntasan kasus hukum dan kekerasan oleh aparat, pemberantasan suap, jaminan kesamaan di muka hukum, dan pemberantasan korupsi. Fluktuasi tren kepercayaan atau kepuasan publik terhadap sektor penegakan hukum memang merupakan refleksi dan harus menjadi pekerjaan rumah bersama pada tahun 2024. Di sisi lain, survei dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS pada periode 13-18 Desember 2023 menyebutkan Kejaksaan Agung menjadi institusi penegakan hukum yang paling dipercaya publik. Bahkan secara umum, Kejagung berada di posisi ketiga, di bawah TNI dan Presiden yang secara berurutan menempati posisi pertama dan kedua. Beberapa faktor yang membuat Kejaksaan mendapat kepercayaan publik terlihat dari jumlah penyelamatan uang negara, di mana jumlah penyelamatan keuangan negara yang telah berhasil diselesaikan sebanyak 74,733 triliun, serta kasus-kasus yang ditangani juga menjadi sorotan publik, seperti kasus korupsi proyek BTS 4G di Kominfo yang menjerat menteri hingga anggota BPK Aksanul Kossasi. Sementara itu, kepercayaan publik terhadap KPK justru kian merosot. Banyaknya kasus yang menerpa KPK dan penanganan kasus yang tak tuntas menjadi faktor turunnya kepercayaan publik. Melihat survei-survei kepercayaan tersebut, perlu ada upaya perubahan secara implementatif dan realistis terhadap perilaku kultur dan etika, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia yang sangat penting dalam mengubah perilaku sosial dan pembangunan demokrasi. Tahun 2024 diharapkan bahwa perubahan-perubahan tersebut bisa dibangun dan ditanamkan sehingga dapat berdampak pada fondasi dan perbaikan sistem penegakan hukum ke depannya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.